Apa? Karena suara denyut arteri brachialis bisa terdengar melalui membran stetoskop. Tetapi untuk mengukur tekanan darah ankle, maka yang kita ukur nanti adalah suara denyut arteri tibialis posterior. Dan suara denyut arteri tibialis posterior itu tidak terlalu keras, sangat lembut sekali. Oleh karena itu kita membutuhkan alat bantu pengganti stetoskop yang dikenal dengan Doppler. Ini basicnya adalah ultrasound, biasa dipakai oleh bu bidan untuk mendeteksi denyut jantung pada janin. Ini yang kita butuhkan. Oke? Maksimal. Doppler. Nah, yang pertama kita deteksi terlebih dahulu di manakah letak dari arteria tibialis posterior. Nah, letak arteria tibialis posterior itu ada di kisaran antara malleolus sampai dengan Achilles, ya, ada di sana. Oleh karena itu kita awal ini kita trotkan terlebih dahulu gel ultrasonnya, ya. Nah, setelah itu, ya, ini adalah transducer Doppler. Kemudian ini ada layar display dan bagian ini ada bagian on off dan suaranya. Nah, oke, kemudian kita pasangkan. Oke, sudah ketemu. Mana tadi? Oke, nah sudah ketemu denyutnya, ya. Nah, kita lihat, lalu kita titeni. Nah, lokasinya ada di situ. Oke. Setelah itu kita pasang tensi. Nah, terdengar suara denyutnya atau display ini menunjukkan angka berapa denyut per menitnya. Ada displaynya sini, ya. Oke. Nah, nanti kalau ternyata sulit mendeteksi arteria tibialis posterior, boleh saudara nanti mendeteksi arteria peroneus, ya, ada di bagian anterior ini. Ada beberapa alternatif detektornya. Oke. Nah, setelah itu kita pasang ulang. Ada mendengar
besar denyutannya. Oke, nah, sudah ketemu denyutannya. Kita pompa tensinya ya sampai berapa? 160 140 ya. Nah, kemudian kita buka. Kalau Pak kok nggak anu, nah bisa diulang lagi ya. Oke. Nah, oke 100 ini ya. Nah, fisioterapi harus canggih. Tangan kanan pegang sini, tangan kiri pegang ini, mata ini saya sini, telinganya mendengarkan ke sana. Itulah hebatnya fisioterapis. Nggak ada yang sehebat kita. Loh ya, tenaga kesehatan yang lainnya aja Nancy itu pakai duduk kan, fisioterapis sambil jalan kan Nancy-nya. Ya enggak? Waktu tes jalan 6 menit fisioterapis kan Nancy-nya sambil jalan kan. Nah iya, tenaga kesehatan yang lain Nancy-nya duduk kan, enak. Kita fisioterapis harus begitu, memang fisioterapis harus seperti ini ya. Fisioterapis itu tangannya, kakinya, matanya, telinganya, kepalanya semuanya ada gunanya ya. Oke ya, ulangi lagi NC seperti ini. Nah, oke, bisa ya. Nanti silakan, nanti saudara berlatih gantian karena alatnya cuma punya 2 soalnya. Iya, anggarannya habis untuk beli tisu toilet ya, karena lebih penting beli tisu toilet dibandingkan Kinet dan Softband. Sama seperti kita sebelum melakukan multi layer compression bandaging. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendistribusikan tekanan supaya sesuai. Oke? Atau solusi yang kedua adalah membebaskan pakaian yang masuk ke dalam chamber, gitu ya. Nah, karena ini hanya untuk sekedar pendidikan, ya bolehlah ini daripada pasiennya suruh buka celana, gitu ya. Nah, kita masukkan, pasien angkat, masukkan dalam chamber, ya. Angkat, angkat. Lurus, kakinya lurus, angkat. Nah, ya, angkat. Oke, nah, yang pertama telapak kaki harus press dengan bagian ujung chamber sini. Kemudian karena ini pasiennya tetap memakai celana, ya, pastikan tidak ada celana yang terlipat. Ya, contohnya seperti ini, sama seperti kemarin. Ya, kalau ada stocking yang terlipat itu khawatirnya ada yang akan menghambat aliran limfe, ya, sama seperti ini ya. Maka ini harus dipastikan tidak ada yang terlipat. Oke, kalau sudah selesai, ya, dan kita tutup, kemudian kita hubungkan chambernya. Ya. Kemudian cek kap selang, karena ini kan terdiri dari selang. Ini selang udara. Nah, selang udara ini tidak ada yang tertekuk, ya, terlipat atau bocor. Kalau bocor harus segera diganti. Ya. Kemudian tombol on off-nya ada 2, satu di belakang, satunya ada di depan. Oke. Nah, tombol. Kita tunggu alatnya sampai beroperasi. Nah, tampilan di layar LCD ini akan nampak beberapa menu. Ada 2 model nanti.
apakah kita mau menggunakan model setting otomatis atau menggunakan model manual. Untuk setting model otomatis masuknya ke dalam menu diagnosis. Sedangkan kalau mau setting manual maka masuknya ke dalam menu man. Ya, yang paling gampang. Ini mahasiswa kalau praktek senengannya pakainya model settingan otomatis. Ya, masuk ke dalam settingan otomatis, klik menu diagnosis. Ya, setelah ini ada dua pembagian, yaitu penggunaan alat IPC ini untuk kebutuhan beauty and the beast, estetik, atau untuk wellness. Ya, untuk beauty, kalau ekstremitas bawah, contoh beauty itu stretch mark ya, kira-kira ya. Ada di sini-sini, enak banget ini loh. Foto-foto ini. Ya. Atau untuk wellness ya, ini nanti akan menghasilkan efek pijatan limfo ya. Efek limfo, ada efek limfo itu ternyata setelah diteliti jauh lebih baik dalam meregenerasi sel dibandingkan masas konvensional ya, itu. Terus yang kedua adalah medical. Karena kita menangani kasus limfedema, maka kita memilih medical. Loh Pak, boleh Pak nanti kita praktek beauty, estetik. Silahkan setelah Pak Yoga selesai mendemonstrasikan alat ini, saudara mau mengeksplorasi alat ini, mau setting untuk mempercantik diri, mau silahkan. Pak, besok Jumat pinjam alatnya untuk mempercantik diri di lab sini, boleh. Yang penting nggak dibawa pulang. Lah sengaja ke bawah. Wah, nah itu pelanggaran itu namanya. Oke, kalau sudah ya, kita klik enter untuk yang medical. Nah, kita cari ini ya, kita cari menunya sesuai dengan medical. Medical itu berarti harus sesuai dengan patologi, nama patologinya, nama diagnosis medisnya apa. Kita cari limfedema. Pak, nanti saya ngotak-atik boleh Pak? Boleh ya. Termasuk ini ada GOUT. GOUT itu berarti asam urat ya. Nah, ini ada menu limfedema. Nanti kalau mau cari menu yang lain silahkan. Saudara boleh mengeksplor. Pak Yoga nggak perlu menunjukkan satu persatu. Nanti waktunya habis ya, hanya untuk menunjukkan aja ya, oke? Nah, kemudian enter. Nah, di enter di sini, ini aksesorisnya sudah jelas. Ini adalah aksesoris leg, berarti tungkai. Waktunya, nah tadi Pak Yoga sampaikan, waktu melakukan IPC itu adalah 30 sampai 3 jam. Masa ya pakai praktek 3 jam? Enggak ya, kita mungkin berapa menit? 5 ya? Oke, ada yang 5 aja Pak, biar cepet gantinya gitu kan. Nah, kita pilih sampai ke 5. Ini hanya untuk pendidikan aja loh ya. Kalau untuk kasus pasien ya minimal 30 menit loh ya. Sudah 5 detik ya. Nah, setelah itu 5 menit, 5 detik. Oke, kemudian klik start. Nah, begitu start, mesin kompresi akan mengkompres. Lihat, yang berwarna kuning ini adalah tempat yang akan dikompres terlebih dahulu. Nah, lihat, yang dikompresi di sini dulu. Nah, nanti akan muncul pertanyaan Pak Yoga. Setelah di sini terkompresi, berikutnya di sini akan terkompresi. Nah, kenapa di awal yang terkompresi bagian sini dan sini? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menjelaskan? Pre-treatment, betul sekali.
Yang dikompresi adalah area yang paling dekat dengan nodus. Pertama adalah dekat dengan nodus inguinalis dan yang dekat dengan nodus popliteus. Itu yang harus dilakukan dikompresi oleh mesin ini terlebih dahulu, baru kemudian berpindah ke paling distal. Ya, paling distal dikompresi ke arah proksimal. No, naik. Oke. Naik. Nah, kemudian ini terdiri dari inflation dan deflation. Inflation itu berarti memompa udara ke chamber, dan deflation berarti menyedot udara di dalam chamber. Nah, untuk acuan yang dimiliki biasanya 3:1. 3 inflation, 1 deflation. Artinya kalau 30 detik inflation maka 10 detik deflation. Kalau 60 detik inflation maka 20 detik deflation. Jadi perbandingannya 3:1. Oke. Nah, nanti akan naik terus. Oke. Bawaan HP. Jadi mengikuti gambar ritme ini. Pas tensi kan Kayak di tensi, ya memang. Pak, kok tekanannya kok lembut sekali? Ada mungkin yang tanya, Pak, tekanannya kenapa lembut sekali? Iya, karena tekanan ini highest pressure adalah 30 mm Hg. Kalau saudara ingin merasakan 30 mm Hg, pegang tensi masing-masing, pompa sampai 30 mm Hg. Itu sebesar itu. Kalau saudara kurang marem, ya udah, pencet tensinya sampai 160. Kalau perlu ditahan, kalau enggak dibolak-balik 160 bolak-balik, nanti 5 kali, tahu-tahu sini geringgingen. Ya. Oke. Nah, oke, selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita tidak perlu mengempeskan chambernya. Nanti kita tunggu alat ini akan menyedot udara di dalam chamber. Ya, kita tunggu saja. Ya, selesai. Nah, ya. Itu
ABPI buat aku Apa? hasil ABPI Oke, Mas. itu nanti kan nggak dimasukin ke situ Enggak. tapi itu nanti Pak, ABPI untuk apa? ABPI untuk syarat kalau nilai ABPI lebih dari 0,8 pasiennya boleh diberikan IPC. Kalau kurang kontraindikasi. Atau kalaupun memaksa maka ada kemungkinan pasien akan merasakan rasa tidak nyaman selama tindakan IPC. Kenapa rasa tidak nyaman? Bisa jadi pasiennya mungkin memiliki limfedema, pasien juga punya varises, mungkin pasien juga punya arteriosklerosis, pembuluh darahnya tersumbat, ditambah ditekan lagi, berarti darah tidak bisa mengalir di bagian distal pembuluh darah itu kan, bisa menyebabkan gangren, nah, menimbulkan rasa tidak nyaman, itu akan nyeri hebat kan? Ya. Jadi hanya untuk syarat boleh diberikan IPC atau tidak, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada masalah. Apanya? Tidak usah ditekuk, ya sudah dibiarin aja. Ya, karena seharusnya ukuran chamber ini ada beberapa variasi. Ya, ukuran chamber itu ada beberapa variasi. Cuman kampus ya punyanya ya ini doang gitu loh. Ya seadanya, dipakai yang seadanya. Ya. Ada lagi? kan perbandingan infraction sama itunya kan 3:1 berarti itu dihitungnya per Nah itu sudah jatuh sama mesin karena kita milih otomatis. Ya, kita sudah milih otomatis maka itu otomatis akan disetting oleh mesin. Ya. Nah itu untuk lengan. Ya, untuk lengan. Nanti tangannya dimasukkan terus bagian ini ditutup ke arah dada. Ya, ke arah dada, ke arah bahu bagian kontralateral. Ya. Nah gitu. Ya, sip. Ya, gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Oke, yuk silahkan. Ada yang praktek IPC, ada yang praktek pengukuran ankle brachial pressure index. Yuk, silakan. Saudara membentuk kelompok. Jangan lupa ya.